Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa channel YouTube Abi Lukman 165. Semoga hari ini senantiasa Allah berikan kita kesehatan yang paripurna, sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat ekonomi. Salam jati rasa, salam 165. Ketika kita bicara satu cerita, satu kisah tentang metafisik, tentang makhluk goib. Serem acaranya, malam-malam cerita tentang makhluk goib. Makhluk adalah sesuatu yang dicipta. Goib adalah nggak nampak, tapi ada berdampingan dengan kita. Maka ada 3 makhluk yang Allah ciptakan yang berdampingan dengan kita, yaitu kita sendiri adalah manusia, ada malaikat, ada jin. Malaikat jauh lebih dulu daripada jin, tercipta dari cahaya. Jin tercipta dari api yang menyala, dan manusia tercipta dari tanah. Di malam ini kita akan membahas tentang makhluk yang bernama jin. Jin dalam arti bahasa adalah sesuatu yang tersembunyi, tidak nampak tapi ada. Maka ada pertanyaan dari beberapa pemirsa, apa sih bedanya antara iblis, jin, sama setan? Apa bedanya iblis, jin, sama setan? Sebenarnya nggak ada bedanya, karena 3 makhluk tersebut tercipta dari satu produk, yaitu dari api yang menyala, dari nyala api. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Adam alaihissalam di surga, maka Al-Kisah diperintahkanlah seluruh makhluk untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Maka semua makhluk bersujud, kecuali sebagian jin. Kecuali sebagian jin tidak mau bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Maka jin yang tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam ini punya gelar baru, yaitu ablasa, pembangkang, iblis. Jadi iblis itu jin yang membangkang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya, padahal makhluk yang taat. Kesombongannya, dia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan lebih dulu daripada Adam alaihissalam. Maka jin yang telah menjadi iblis ini merasa dirinya mulia. Ketika Allah hendak mengeluarkan iblis ini dari surga, maka iblis ini berdoa pada Allah, meminta 4 doanya dikabulkan. Ada 4 doa yang dikabulkan oleh Allah, doa iblis ini. Pertama, iblis berdoa pada Allah supaya diberi umur panjang sampai hari kiamat. Dikabulkan usianya. Kawin terus, beranak pinak, nggak pernah modar, nggak pernah mati. Modar terlalu lemes ya bagi mereka, nggak pernah mati sampai hari kiamat. Kemudian pemirsa, belum jadi setan dia, belum jadi setan. Maka ada 4 doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya, pertama, jin ini berdoa pada Allah diberikan umur sampai hari kiamat, dikabulin. Kedua, ablasa, iblis si pembangkang ini berdoa pada Allah supaya bisa menggoda Bani Adam. Nah kita, Bani Adam, anak keturunan Adam. Dikabulkan oleh Allah, kecuali 1 yang tidak bisa engkau goda, iblis. Siapa Allah? Mukhlisin, si mukhlis. Ialah orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam segala amalnya. Mukhlisin. Kedua, ketiga, iblis berdoa pada Allah
supaya bisa masuk ke dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Dikabulin. Maka jangan salah, ada dari tetangga kita mungkin, saudara kita yang tiba-tiba kerasukan, yang mengaku kakeknya, bibinya, pamannya dan lain-lain, mengaku Prabu Siliwangi dan lain-lain. Sesungguhnya dia adalah iblis yang hendak menggoda kita manusia, yang mengaku dibalik nama-nama orang yang telah meninggal. Ketika iblis berdoa pada Allah supaya bisa menggoda Bani Adam, dikabulin. Bisa masuk ke dalam darah manusia, dikabulin. Terakhir yang keempat, iblis berdoa pada Allah supaya dijadikannya bak mandi, toilet, WC, MCK, kukumbung, pangsilingan, kakus. Bisa diulang? WC, toilet, MCK, kakus, pangsilingan, kukumbung. Ya. Apalagi ada 7 diantaranya itu juga dikabulin. Makanya hati-hati ketika masuk WC, disunahkan kaki kanan yang masuk dan berdoa di luar, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Maka ketika 4 doa yang dikabulkan, pertama diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Kedua, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Bani Adam. Ketiga, bisa masuk ke dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Keempat, dijadikannya bak mandi, WC, toilet, MCK, kukumbung, pangselingan, kakus, tempat beranak pinak. Maka setelah itu baru dia diturunkan ke bumi dan punya kekuasaan untuk menggoda akhirnya setan. Jadi setan ini adalah pasukan iblis yang untuk menggoda manusia untuk menjadi teman dia di neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jin, iblis, setan adalah satu produk yang tercipta dari api yang menyala. Kecuali sebagian jin memang ada yang muslim, karena tugas jin dan manusia adalah sama. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada setan pocong, tidak ada itu aki cangkul, ini gayung, suster ngesot dan lain-lain. Ketika ada penampakan, itu adalah penjelmaan daripada halusinasi manusia itu sendiri. Ketika kita melihat cerita-cerita di luar negeri sana, tidak ada pocong, ada vampir, ada Dracula, ya, dan lain-lain. Maka jin ini akan berubah wujud karena diberikan oleh kekuasaan oleh Allah untuk berubah wujud yang ia kehendaki. Maka sekali lagi di obrolan yang horor ini kita bercerita tentang metafisik. Sungguhnya tidak ada jin yang mengaku orang-orang yang telah meninggal, maka itu jin aku namanya, jin aku. Jadi sebagai tauhid kita, sesungguhnya orang yang meninggal ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, 6 atau 7 langkah pengantar jenazah meninggal kubur, maka datang padanya malaikat munkar wa nakir untuk memberikan 4 pertanyaan: man drabuka, wa imamuka, wa kiblatuka, wa ikhwanuka. Jadi ketika ada penampakan itu, bukan berarti orang yang telah meninggal dia berubah menjadi setan, berubah menjadi mendi, berubah menjadi pocong. Itu ialah jin yang merubah wujudnya sesuai apa yang mereka orang-orang pikirkan, sehingga di tiap wilayah juga ada mitosnya. Di wilayah ini ada ratus siluman ular, di wilayah ini ada siluman harimau, di wilayah ini ada Isabella 2 dunia, penampakan kuntilanak dan lain-lain.
Maka kembali lagi sebagai akhir cerita kisah jin malam ini, kita mengetahui saat ini bahwa sungguhnya antara iblis, jin, dan setan itu suatu produk tercipta dari api yang menyala. Setelah iblis yang membangkang ini diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menggoda Bani Adam, baru dia jadi setan. Artinya penggoda, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Makanya ini aja bisa dikatakan setan. Setan gepeng, penggoda. Alkisah suatu ketika tahun kemarin saya ngeruqyah di daerah Sukadana. Ya, dia kerasukan, saya muntah-muntah. Ibunya cerita, "Pak, anak saya ini kegoda kerasukan setan gepeng." Saya belum tahu apa setan gepeng. Ternyata pas waktu maghrib dia cuma main HP. Ada azan main HP. Ada azan main game. Hati-hati tuh anak-anak yang nongkrong-nongkrong tuh, awas. Nah, kalian bisa kemasukan setan gepeng. Maka usahakan ketika azan tiba, hentikan kegiatan main HP, main game dan lain-lain, agar kalian anak-anak tidak terganggu oleh setan gepeng. Ya, semoga menjadi satu inspirasi bagi kita di malam ini, cerita ringan dan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih, terima kasih, sukron kasir, sekelangkong kamsia, arigato gozaimasu.